Shalom anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga dengan judul bab Allah berkuasa atas gejala alam. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Let's watching video. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, selain angin topan, gejala alam yang bisa terjadi di Indonesia seperti gunung meletus. Salah satu gejala alam ini tidak bisa diberhentikan oleh manusia. Gejala alam ini terjadi dengan sendirinya dan itu terjadi karena alam. Yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi yaitu getaran atau guncangan di permukaan bumi di mana permukaan tanah akan terbelah. Jadi, proses terbelahnya tanah tersebut menyebabkan getaran atau guncangan yang sangat hebat di permukaan bumi, sehingga itulah yang disebut dengan gempa bumi. Next, ada tsunami. Tsunami yaitu serangkaian gelombang ombak laut raksasa akibat dasar laut bergeser karena gempa bumi. Jadi, dasar laut tersebut sedang mengalami pergeseran. Oleh karena itu, terjadilah tsunami. Oleh karena itu anak-anak, jika kalian melihat di laut tiba-tiba air surut tiba-tiba, nah ada baiknya kita harus menghindari dan dengan cara menaiki tebing yang lebih tinggi, karena itu adalah salah satu tanda daripada tsunami.
Next, ada gelombang pasang atau gelombang tinggi yang terjadi di lautan, dan ini sering terjadi sesuai dengan perubahan iklim atau perubahan cuaca yang ada di Indonesia. Next, ada abrasi atau erosi pantai, yaitu proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut. Nah, abrasi atau erosi pantai ini sering terjadi di mana tempat-tempat yang berdekatan dengan pantai. Contohnya misalnya jalan raya yang berdekatan dengan pantai, makin lama akan mengalami erosi atau pengikisan karena gelombang laut tersebut. Next, gejala alam tersebut terjadi karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan laut. Nah, letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra menjadi faktornya. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta, maka ketika terjadi gejala alam di daerah tempat tinggal kita dapat meminta pertolongan kepada Allah. Siaga bencana. Nah, di kitab Amsal 3 ayat 19 sampai 21, Allah itu menciptakan langit dan alam semesta dengan hikmat, pengertian dan pengetahuannya. Jadi Allah juga menghendaki manusia agar berhikmat, berpengertian dan memiliki pengetahuan. Dan selain berdoa, kita juga bisa mencari tahu cara menghadapi gejala alam untuk mengurangi dampak bahayanya. Nah, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini adalah lembaga yang menangani bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Jadi BNPB menyebutnya siaga bencana, di mana kita harus memiliki pengetahuan tentang bencana alam yang terjadi. Saat terjadi gempa, yang kita lakukan adalah menghindari jendela dan kaca karena akan berisiko pecah, dan kita bisa mencari lapangan yang terbuka di mana tidak ada pepohonan ataupun gedung-gedung yang tinggi. Yang kedua, saat di pantai tiba-tiba air surut, yang kita lakukan adalah menjauhi pantai dan lari ke daratan tinggi, karena air laut yang tiba-tiba surut menandakan tsunami akan terjadi. Yang ketiga, saat terjadi gunung meletus, yang kita lakukan adalah menjauhi area gunung dan mengungsi ke tempat aman. Nah, cara-cara ini adalah di mana kita mengambil kebijaksanaan atau karena kita sudah memiliki pengetahuan, dan seperti yang dikatakan Amsal tadi bahwa manusia diberikan pengertian dan pengetahuan. Next, kesimpulannya, yang pertama, Allah memiliki kuasa atas gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, Allah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada manusia untuk menghindari setiap bencana alam yang terjadi. Yang ketiga, manusia dapat meminta pertolongan kepada Allah atas setiap gejala alam yang terjadi. Nah, jadi anak-anak, apapun yang terjadi, bencana alam yang terjadi di sekitar kita pasti ada solusinya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan hikmat dan pengertian. Dan pada saat terjadi gejala alam yang terjadi di sekitar kita, kita juga bisa meminta pertolongan kepada Allah, karena Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.